kita tahu bahwa di negara demokrasi tentunya partai politik itu menjadi sebuah pilar eh, dan demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana tentunya partai politik itu memiliki pokok status kedudukan dan juga punya peranan, artinya role, dia punya peran yang cukup kuat, yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Nah, dari konteks itu semua mungkin karena memang peran yang paling penting ini tentu antara penghubung antara pemerintah dalam hal ini state dan juga konstituen warga. Tentu peran politik bagaimanapun partai politik menjadi satu hal yang menjadi konteks penting. Tetapi memang kalau kita bicara psikologis dari sebagai anggota dewan pendekatannya, tadi moderator menyampaikan ini menjadi momok sebenarnya. Kalau saya pribadi tadi dari menjelaskan apa yang dijelaskan oleh narasumber, sepertinya cukup rumit, tidak mudah gitu ketika di PAW. Karena memang anggota dewan itu memiliki tanggung jawab beban yang cukup besar, serta konsekuensi politik yang relatif besar. Tentu ini dalam hal kerangka kerja sistem demokrasi. Kenapa? Misalkan tadi dikatakan oleh narasumber kedua, kita ini punya juga problematika jeratan hukum karena peraturan perundang-undangan jika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tetapi tantangan lain juga dalam gugatan politis, kita juga punya gugatan-gugatan politis dari partai induk maupun dari konstituen. Maka ini kita bisa katakan bahwa kita ini punya dua hal yang membayangi kita dalam konteks pelaksanaan kegiatan sehari-hari legislatif. Yang kedua juga problem di bawah, jujur ini menjadi PR KPU barangkali, bahwa di masyarakat, di konstituen, dewan itu ibarat dewa, segala sesuatu memiliki, sesuatu punya power. Sebut saja misalkan problematika tentang ketika BPJS tidak aktif. BPJS tidak aktif ini adalah problem nasional, tapi di masyarakat mereka lebih cenderung bagaimana minta tolong pada dewan di kabupaten misalnya. Yang kedua, problematika di masyarakat cukup banyak. Misalkan tentang tadi lagi dari sampai ke tilang polisi saja juga minta tolong dewan gitu. Makanya dewan ini dianggap oleh konstituen satu sisi karena mereka memilih maka dianggap sebagai dewa. Padahal secara tupoksi jelas kita punya 3 yang prioritas, yaitu legislasi, budgeting dan juga controlling, pengawasan. Nah, ini menjadi PR ke depan, barangkali minta bantuan KPU bahwa saya berharap KPU punya peran strategis dalam penguatan pemahaman kepada pemilih. Silakan saja, saya sangat mendukung jika KPU di kabupaten kota itu berkolaborasi dengan sebut saja Kesbangpol dalam penguatan pemilih yang ada. Karena kita punya problematika yang dihadapkan pada itu. Nah, terkait PAW memang satu sisi yang ketiga sebelum ke PAW saya punya mindset sendiri terkait peran legislatif. Dari 3 poin yang disampaikan tadi sebenarnya ada ruh yang paling penting. Saya punya slide tapi saya belum bisa share screen karena keterbatasan ini. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan bahwa legislatif atau DPR itu punya, saya menganggap dua fungsi, yaitu fungsi struktural. Fungsi struktural ini adalah fungsi yang melekat pada jabatan saya sebagai anggota DPR. Ini tentu kalau dilihat dalam Undang-Undang 13 2019 pasal 365 bahwa ada perubahan pada sebut saja ada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan ini menjadi satu fungsi struktural yang melekat pada jabatan. Tapi di lain sisi bahwa ada fungsi tambahan yang mindset saya yaitu fungsi kultural atau fungsi moralitas. Karena bagaimanapun DPRD kabupaten ini yang sehari-hari berada di garda depan masyarakat itu menjadi sentra komunikasi utama gitu dibanding DPRD provinsi atau DPR RI begitu. Nah, makanya fungsi kultural ini saya membagi dalam fungsi sosial aktor. Artinya kita bagaimana bergerak berkomunikasi dengan konstituen. Yang kedua, fungsi kultural ini saya sebut peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, social capacity builder-nya. Dan tadi pemahaman politis, pemahaman yang lain. Suara saya jelas ya, Kang ya? Ya. Nah, jadi ini menjadi yang ketiga, penggagas inovasi. Nah, tapi kalau kita dilihat dari perspektif PAW, saya menangkap ada beberapa hal. Barusan Pak apa namanya? Pak Sekretaris bilang Pak. Jelaskan ya. Oke, saya lanjut.
Nah, kalau dilihat dari jelas ya. Jelas. Oke, kalau dilihat dari tadi materi kedua, pertama dan kedua, bahwa ada cantolan sebut saja dalam peraturan PP nomor 12 2019 terkait tata tertib dan sebagainya, jelas pada konteks lain pola pertanggungjawaban mekanisme, kalau bahasa tadi recall itu sebenarnya peraturannya dapat dilakukan mulai 2 pintu. Kalau saya lihat, pertama pintu pintu badan kehormatan kalau ada AKD-nya. Jadi badan kehormatan jelas, kalau dalam peraturan kan jelas kalau misalkan anggota yang diberhentikan. Tadi kan ada yang diberhentikan itu kan ada meninggal, mengundurkan diri, lalu diberhentikan. Konteks yang paling penting sebenarnya adalah diberhentikan. Yang kalau tadi dari narasumber pertama, kalau meninggal ya lampu hijau, kalau mengundurkan diri lampu kuning, kalau diberhentikan ya lampu merah. Nah ini konteksnya saya pikir 2 pintu, yaitu badan kehormatan dan partai politik. Nah, cuman tentu isu strategis atau dalam historical recall yang terjadi selama ini cenderung bagaimana hak recall dalam konteks lembaga perwakilan di Indonesia itu secara subjektif itu pimpinan partai politik yang dikeluarkan oleh partai politik yang susah dikontrol oleh publik. Di mana keadaan ini tentu menimbulkan bahwa partai politik sangat besar pengaruhnya dalam hal hegemoniknya. Dan secara psikologis di lapangan, kami sebagai selaku anggota DPR juga tentu mempertimbangkan hal-hal demikian. Satu sisi kita punya kewajiban disumpah untuk melakukan komunikasi segala sesuatu bahwa masyarakat di atas segalanya, tapi satu sisi adalah kita ada perwakilan partai yang tentu secara konteks partai menjadi penjelas juga bagi kami sebagai kader-kader partai yang ditempatkan di bawah. Nah, yang terjadi memang dua pemikiran yang saya pikirkan hari ini terkait sebut saja PAW adalah karena secara substansi dalam peraturan cukup komplit. Yang pertama tentu bagaimana peran hak partai dalam sistem demokrasi di kita. Yang jelas tadi partai punya peran cukup strategis dalam hal ini. Sehingga kita selaku kader partai juga punya bagaimana membagi waktu kita untuk mengedepankan sebut saja amanat-amanat partai yang diberikan kepada kami. Walaupun satu sisi kita juga adalah disumpah memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Tapi sisi lain, saya justru berpikir dengan adanya pola PAW yang walaupun tadi dalam aturan cukup rumit, di mana analisis dampak dari PAW ini terhadap eksistensi anggota DPR. Nah, yang terjadi tentu dengan aturan-aturan yang ada dengan konteks PAW ini, saya meyakini bahwa sebenarnya anggota DPRD itu juga seperti terbelenggu seolah-olah dengan seluruh kebijakan partai ataupun substansi yang ada, bahwa kita ini terbelenggu dalam dua sisi. Makanya tadi poin yang ingin saya sampaikan, sebenarnya DPRD itu punya cukup beban yang cukup berat, karena konteksnya satu sisi adalah sumpah yang diberikan tadi penguatan kepada masyarakat, tapi satu sisi partai menjadi prioritas yang harus dikedepankan juga ketika ada amanat-amanat yang disampaikan. Nah, lalu secara perspektif politik apa yang saya pikirkan, ini kita bicara bahwa saya selaku anggota DPR baru kurang lebih 9 bulan ini, di bulan November, tentu strategi apa yang coba saya terapkan secara pribadi dan coba saya komunikasikan dengan teman-teman lain. Yang pertama tentu hal yang penting menurut saya secara kapasitas individu pribadi, bagaimana kita fokus kerja pada tupoksi kita. Misalkan kita ada AKD, kita ditempatkan di AKD, kebetulan saya di Komisi 1, di Bapemperda, di Bamus dan sebagainya, ini menjadi satu prioritas kita. Bagaimana kita fokus melakukan inovasi-inovasi, artinya hampir barangkali kalau tadi amanat arahan partai itu secara kalau dibagi spare waktu itu cenderung lebih sedikit dibanding tupoksi kita dewan. Maka bagaimana kita fokus? Yang pertama fokus kerja terhadap tupoksi kita. Ya, tadi kalau bahasa saya adalah fungsi struktural. Nah, yang kedua, yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana kita selaku anggota DPR ini bisa punya ritme, artinya mengatur manajemen waktu yang baik. Bagaimanapun partai adalah apa istilahnya payung kita, orang tua kita atau